minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan serta rekan-rekan yang sedang menyaksikan video ini? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran dengan mata kuliah motor diesel, di mana di sini akan memberikan informasi yang berkaitan dengan nama, letak, dan fungsi komponen beserta catu daya dari rangkaian mesin diesel Common Rail Innova 2KD FTV. Nah, itu judul yang akan kita bahas. Nah, di mana di sini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rif Darmon, SPD, MPDT. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui nama, letak, dan fungsi komponen beserta catu dayanya. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 topik, di mana untuk presentasi pada video pembelajaran kali ini yaitu berkaitan dengan mesin diesel Common Rail Innova 2KD FTV. Nah, untuk topik yang pertama yaitu adalah lokasi sistem elektronik kontrol diesel mesin diesel Kijang Innova 2KD FTV. Dan yang kedua adalah fungsi komponen mesin diesel Common Rail Kijang Innova 2KD FTV. Dan yang ketiga adalah catu daya pada rangkaian mesin diesel Common Rail Kijang Innova 2KD FTV. Nah, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, pada video pembelajaran ini tentu adanya tujuan yang nantinya yang akan kita capai melalui praktikum yang ada di workshop dan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan secara khusus terhadap mahasiswa untuk mengetahui nama, letak, dan fungsi dari komponen beserta sistem catu daya yang ada pada mesin diesel Kijang Innova 2KD FTV ini. Nah, yang pertama tujuan pembelajarnya adalah mampu melakukan perawatan kode kompensasi injektor dan mesin susah di start, mesin mati, dan asap hitam pada sistem ECD Kijang Innova 2KD FTV. Yang kedua adalah mampu menjelaskan nama, letak, dan fungsi komponen pada sistem ECD Kijang Innova 2KD FTV. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan dan mengukur tegangan rangkaian catu daya pada kondisi kunci kontak off, ACC on dan start pada wiring diagram sesuai nomor pada wiring diagram dan terminal ECM Kijang Innova 2KD FTV. Nah, terlebih khusus yang akan kita bahas itu adalah di poin yang nomor 2 dan di poin yang nomor 3, yaitu pada kondisi kunci kontak off, on, dan start. Dan untuk poin nomor 1 ini akan kita bahas di lain waktu. Nah, baik, itulah 3 tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, kita lanjut kepada profil dari yang akan mempresentasikan presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama itu untuk kelompok mesin diesel Common Rail Innova 2KD FTV ini. Yang pertama itu saya sendiri, Feres Dekoya dengan NIM 22073510, dan yang kedua adalah rekan saya Penja Epra dengan NIM 22073108, dan yang terakhir rekan saya Raihan Ramadhani 22073114, dan kami akan membahas tentang yang berkaitan dengan judul kita yaitu nama, letak, fungsi dari komponen serta sistem catu daya dari mesin diesel Kijang Innova 2KD FTV. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama dan yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu adalah Penja Epra. Baiklah, di sini menggunakan nama saya Penja Epra. Saya akan menjelaskan nama, fungsi, dan letak posisi komponen elektronik kontrol diesel mesin diesel Innova 2KD FTV.
Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di sini. Berikut adalah posisi, nama komponen, dan fungsinya. Yang pertama ada akselerator pedal rod AC. Yang hijau ini fungsinya menghubungkan pedal akselerator dengan sensor posisi pedal akselerator. Yang kedua ada APP sensor. Yang merah ini untuk mengirimkan input pengemudi ke sistem kontrol elektronik. Letak dari sensor ini terletak di bawah dashboard terhubung dengan pedal akselerator. Yang kedua ada data link connector atau DLC3. Fungsinya port diagnostik yang memungkinkan teknisi untuk menghubungkan alat scan untuk membaca kode kesalahan dan data operasi mesin. DLC ini terletak di bawah dashboard, biasanya di dekat area lutut pengemudi. Yang ketiga, kombinasi meter AC. Fungsinya menyediakan informasi mengenai kecepatan, RPM, suhu mesin, bahan bakar, dan indikator lainnya kepada pengemudi. Terletak di dashboard di depan pengemudi. Yang keempat yaitu ada instrumen pedal AC. Fungsinya mengandung berbagai phase dan relay untuk sistem kelistrikan kendaraan. Terletak di dalam dashboard. Yang pertama A fuse ST yang warna hijau, terletak di dalam dashboard. Selanjutnya yang B fuse mat yang warna merah, melindungi berbagai sirkuit metering atau pengukuran. Selanjutnya fuse IGN warna biru, melindungi sirkuit pengapian. Yang D fuse ECU atau IG biru muda, melindungi sirkuit pengapian yang mengarah ke ECU. Terus fuse stop warna kuning, melindungi sirkuit lampu rem. Fuse OBD warna putih, melindungi sirkuit diagnostik OBD. Selanjutnya fuse INJ warna oranye, melindungi sirkuit injektor. Yang kelima ECM atau ECU, Electronic Control Module. Fungsinya mengontrol berbagai fungsi mesin dan transmisi berdasarkan input dari berbagai sensor. Terletak di dalam kabin atau ruang mesin, tergantung pada desain kendaraan. Yang keenam, EDU, Electronic Diesel Control. Fungsinya mengontrol injektor bahan bakar pada mesin diesel. Terletak di ruang mesin atau di dekat ECM. Selanjutnya R atau B, J atau B, ruang mesin fuse box.
Fungsinya mengandung berbagai fuse dan relay untuk sistem kelistrikan kendaraan di ruang mesin. Terletak di ruang mesin. Yang pertama ada fuse ALT yang warna hijau, melindungi sirkuit alternator. Fuse glow merah, melindungi sirkuit busi pijar. Fuse AM2 warna kuning, melindungi sirkuit tambahan kedua. Fuse BAT warna biru, melindungi sirkuit baterai. Fuse EV warna ungu, melindungi sirkuit elektronik full injektor. Relay glow warna putih, mengontrol sirkuit busi pijar. Yang terakhir ada relay ST warna biru muda, mengontrol sirkuit starter. Yang kedelapan, manifold absolute pressure atau sensor MAP. Fungsinya mengukur tekanan udara di dalam intake manifold untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Terletak di intake manifold atau di dekatnya. Yang kesembilan, ada turbocharger. Fungsinya meningkatkan tekanan udara yang masuk ke mesin untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga. Terletak di saluran gas buang, terhubung dengan intake manifold melalui pipa intercooler. Yang ke-10, diesel throttle body AC. Yang A, throttle position sensor atau TPS sensor, yang tanda panah warna hijau. Terletak pada throttle body di ruang mesin. Fungsinya mengukur posisi throttle port dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk menentukan jumlah udara yang masuk ke mesin. Informasi ini digunakan oleh ECU untuk mengatur induksi bahan bakar, waktu pengapian, dan kontrol emisi. Yang B, throttle control motor, yang tanda warna merah. Terletak pada throttle body, terhubung dengan throttle port. Fungsinya throttle control motor menggerakkan throttle port berdasarkan perintah dari ECU untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin. Ini memungkinkan kontrol elektronik penuh atas throttle, yang meningkatkan efisiensi bahan bakar dan respon mesin. Yang ke-11, VSP IGR. Vacuum switching valve untuk house gas recirculation. Fungsinya mengontrol aliran gas buang yang akan dikembalikan ke mesin untuk mengurangi emisi nitrogen, oksigen. Terletak di dekat atau pada intake manifold. Yang ke-12, EGR valve position sensor. Fungsinya memantau posisi katup EGR dan mengirimkan informasi ini ke ECM atau engine control module untuk pengontrolan yang tepat. Terletak terhubung langsung dengan katup EGR. 13, ada common rail AC. Yang A, pressure limiter, yang tanda panah hijau,
Fungsinya mengatasi tekanan maksimum di dalam sistem common rail untuk mencegah kerusakan komponen. Letaknya terletak pada common rail. Yang B, full pressure sensor yang tanda panah merah. Fungsinya mengukur tekanan bahan bakar di dalam common rail dan mengirimkan data ke ECM, terletak pada common rail. 14 ada full temperature sensor. Fungsinya mengukur suhu bahan bakar yang masuk ke mesin. Letaknya di saluran bahan bakar sebelum common rail atau pada supply pump. Yang ke-15 ada suction control valve atau SCV. Fungsinya mengontrol jumlah bahan bakar yang disuplai dari tangki ke supply pump. Terpasang pada supply pump. Ke-16 camshaft position sensor. Fungsinya mengukur posisi camshaft untuk sinkronisasi waktu injeksi dan pengapian. Terletak di dekat camshaft, biasanya di kepala silinder. 17 ada supply pump. Fungsinya memompa bahan bakar dari tangki ke common rail dengan tekanan tinggi. Terletak di bagian depan mesin terhubung dengan sistem bahan bakar. 18 crankshaft position sensor atau CKP. Fungsinya mengukur posisi crankshaft untuk mengatur waktu injeksi dan pengapian. Terletak di dekat crankshaft, biasanya di bagian bawah mesin. Ke-19 glow plug AC atau besi pijar. Dia ada 4 buah. Fungsinya membantu pemanasan ruang bakar untuk mempermudah mesin diesel dinyalakan saat dingin. Letaknya terletak pada setiap silinder mesin diesel. 20 ada injektor. Ada berjumlah 4 buah. Fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Terpasang di setiap silinder mesin terhubung dengan common rail. Ke-21 ada engine coolant temperature sensor atau EGR. Fungsinya mengukur suhu coolant mesin dan mengirimkan data ke ECM. Untuk mengontrol EGR dan sistem lainnya, terletak pada saluran coolant atau blok mesin. Yang terakhir 22 intake air temperature sensor atau IST sensor. Fungsinya mengukur suhu udara yang masuk ke mesin. Terletak di saluran masuk udara, seringkali di dekat throttle body atau air filter housing. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam sistem manajemen mesin, baik untuk mengontrol emisi, efisiensi bahan bakar, atau performa keseluruhan kendaraan. Sekianlah penjelasan nama, tata letak, dan fungsi dari komponen yang ada pada engine mobil diesel Innova 2KD. Sekian, terima kasih. Baik, saya Faris Riko ya. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang catu daya pada rangkaian mesin diesel common rail Kijang Innova tipe 2KD FTV. Nah, pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang sistem catu daya. Nah, kita akan mengidentifikasi sistem catu daya yang ada pada mesin Toyota 2KD FTV ini. Nah, pada ketentuannya yaitu terdapat total
jumlah titiknya yaitu ada 31 titik, di mana untuk kondisinya itu tergantung dari apa yang kita ukur. Nah, yang pertama yang kita identifikasi itu sistem catu daya pada wiring diagram dan terminal elektronik control module pada sistem kontrol mesin 2KD FTV ini. Nah, di mana yang pertama pada kondisi kunci kontak off, yaitu terdapat 15 titik. Nanti kita lihat pada rangkaian wiring diagramnya, yaitu dari titik 1.1 sampai 1.15. Nah, yang kedua yaitu pada kondisi kunci kontak on. Nah, di situ terdapat 10 titik yang akan kita lihat catu dayanya, di mana itu kodenya yaitu 2.1 sampai 2.10. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pada kunci kontak saat di starter, saat di klep kunci kontak itu terdapat 30 di situ terdapat 6 catu dayanya, terdapat 6 titik. Nah, di situ kita akan lihat, dan pada engine stand kali ini ada yang nanti yang ada dan ada juga yang tidak ada. Nah, dimana di situ akan kita lihat beberapa yang telah kita praktikumkan, dan kita langsung mempraktikkan bahwa saat kunci kontak kondisi off, on, dan dalam keadaan di starter. Nah, untuk itu apa sih fungsinya sistem catu daya ini pada kendaraan diesel? Nah, yang pertama, catu daya pada mesin diesel ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kinerja mesin dan sistem elektrik kendaraan. Dan berikut adalah beberapa fungsi utama catu daya pada mesin diesel mobil. Nah, catu daya ini khususnya pada mobil diesel common rail itu sangat dibutuhkan karena sudah diatur secara elektrik dan sangat ketergantungan akan daya listrik, akan arus listrik. Nah, maka dapat disimpulkan secara umum dan juga secara khusus terdapat 6 fungsi sistem catu daya yang ada pada mobil common rail tipe 2KD FTV dengan merek Kijang Toyota. Nah, yang pertama itu untuk menghidupkan mesin atau untuk menstarter motor. Nah, di situ terdapat motor starter yang untuk memberikan putaran awal pada saat kondisi awal. Nah, di situ untuk menghidupkan mesin kita membutuhkan tegangan listrik yang berasal dari aki untuk memutar motor starter agar mesin kendaraan hidup dan juga menyuplai semua arus ke berbagai komponen-komponen kelistrikan mobil, yaitu juga berkaitan dengan sensor, sistem kontrolnya, dan juga aktuator yang akan bekerja secara keseluruhan pada mesin diesel. Nah, yang kedua yaitu sistem pengapian dan kontrol. Dimaksudnya di sini sistem pengapian itu bukan sistem pengapian pada motor bensin, yaitu untuk memercikkan bunga api pada busi, tapi lebih ke penginjeksian dan juga kontrol, yang dimana ECU harus membutuhkan arus listrik dan juga sinyal listrik itu berdasarkan arus listrik yang diterimanya. Berapa juga nanti tegangannya, tergantung berapa voltnya. Nah, di situ perintahnya sistem kontrol akan bekerja dan juga bagian dari injektor dari sistem penginjeksiannya. Nah, di situ perlu adanya sistem catu daya. Nah, di situ ada kan beberapa keterangan yang berkaitan dengan injektor. Nah, yang ketiga yaitu sistem penerangan. Baik itu berkaitan dengan lampu depan, lampu rem, lampu sen, dan beberapa sistem penerangan lainnya yang berfungsi untuk keamanan dan kenyamanan serta keselamatan pengendara, baik itu di siang hari dengan kondisi jalan yang gelap ataupun di malam hari dengan kondisi jalan yang gelap. Nah, yang keempat itu adalah sistem pengisian baterai. Nah, pada sistem catu daya ini juga berfungsi untuk
bagaimana cara kerja dari alternator, di mana juga akan ada berkaitan dengan sistem satu daya. Nah, di situ alternator akan berfungsi untuk mengisi daya baterai ketika mesin menyala atau mesin dalam keadaan hidup, dan memberikan putaran pada alternator sehingga baterai bisa terisi kembali. Nah, yang kelima itu aksesoris listrik. Nah, pada perangkat aksesoris listrik seperti lampu indikator, pada AC, dan juga beberapa perangkat interior dan eksterior lainnya, itu juga memerlukan sistem catu daya yang juga terhubung dengan induknya nanti, yaitu adalah ECU. Nah, di situ akan berkaitan dengan sistem aksesoris yang juga berkaitan dengan catu daya. Nah, yang keenam yaitu adalah sistem keamanan seperti central lock, alarm, dan beberapa sistem keamanan lain seperti GPS juga, itu juga termasuk dengan mobil common rail terbaru sekarang dengan sistem teknologi yang lebih canggih, itu sangat dibutuhkan. Nah, disitulah fungsi dari catu daya secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan, catu daya pada mesin diesel ini adalah komponen yang sangat krusial, yang jika nanti ada terjadi kesalahan pada sistem kelistrikannya, terjadi short ataupun terjadi gangguan pada sistem kelistrikannya, di mana sistem catu daya ini sangat krusial untuk memastikan semua sistem listrik dan elektronik dalam kendaraan berfungsi dengan baik, dari menghidupkan mesin hingga mendukung fitur kenyamanan dan keamanan. Nah, itu sudah dibahas tadi di atas. Nah, sekarang kita akan langsung lihat bagaimana rangkaian dari wiring diagram dari tipe engine diesel 2KD FTV ini. Nah, di sini sudah diberikan simbol berkaitan dengan sistem catu daya yang kita lihat. Untuk kondisi off tadi yaitu ada 15 titik, kondisi on kunci kontak tadi itu ada 10 titik, dan pada saat di starter itu ada 6 titik. Nah, di sini adalah gambaran rangkaian wiring diagram dari engine diesel Kijang Innova 2KD FTV ini. Nah, di sini adalah rangkaiannya. Nah, di sini adalah ECM. Di sini adalah EDU, Electronic Diesel Unit, dan di sini ada 4 injektor. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang berkaitan dengan jumlah 31 titik ini. Nah, nanti akan kita lihat. Dan juga disampaikan tadi bahwa ada nanti yang ada titiknya dan juga tidak, karena kita di sini bukan menggunakan mobil langsung tapi menggunakan engine stand yang telah dipindahkan ke stand engine-nya itu. Jadi secara umum itu sudah melengkapi semua, tapi juga ada beberapa seperti nanti lampu-lampu, switch berbagainya juga nanti tidak ada. Nah, di sini ada gambar satu lagi. Di sini adalah gambar dari soket dari ECM, Electronic Control Module. Nah, di sini ada E5, E6, E7, E8 itu kode soketnya, dan di sini adalah terminalnya, port terminalnya. Dan di sini ada fungsi dan juga alurnya masing-masing berdasarkan warna kabel nanti. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di sini untuk kode 1.2 adalah untuk fuse EV. Nah, lambang seperti ini adalah fuse atau sekring. Nah, di sini juga ada beberapa lainnya seperti relay, dan situ juga akan kita nampak. Di sini ada kombinasi meter yang pada ada di dashboard speedometer. Di sini ada fuse mat, fuse IGN, fuse stop, dan di sini juga terdapat relay. Nah, di sini juga ada relay starter. Nah, di sini juga terdapat motor starter. Di sini terdapat banyak fuse. Nah, fuse ini terdapat dua macam. Ada yang kecil, yaitu nanti fuse-nya itu berbentuk sekring kecil biasa. Ada yang dari nanti 7,5 ampere, ada yang 10 ampere, 15 ampere, 25 ampere, dan sampai 30 ampere nanti.
Nah, di sini fuse yang besar. Di sini fuse yang besar ini terdapat pada fuse box yang ada nanti di bagian dalam engine. Maksudnya di bagian dalam engine itu satu paket dengan bagian di dalam bagasinya nanti di dalam kap mobil itu di bawahnya di samping engine gitu. Nah, situ terdapat fuse box. Nah, di sini juga tadi sudah disampaikan CM dan juga edu. Nah, kita lihat. Nah, ada satu lagi wiring diagramnya. Nah, di sini terdapat titik lainnya pada rangkaian lainnya yang berada pada mungkin sebelahnya. Nah, di sini terdapat titik masih berada di titik saat kunci kontak off, dan tadi di situ gabungan dari saat kunci kontak off, on, dan kondisi starter. Nah, di sini apa ini maksudnya kode-kode ini? Dari kode-kode ini, nah kode-kode ini terdapat pada terminal di sini yang bisa kita lihat nanti berdasarkan kode dari kode soketnya dan di terminal berapa. Nah, di mana cara kita melihatnya? Itu ada satu tabel untuk diagnosanya, tapi tidak saya tampilkan di sini karena kita akan pengenalan sistem catu daya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini kode-kodenya, simbol nomor terminal, warna kabel, penjelasan terminal, kondisi, dan voltase standar yang ada pada bagiannya di sini. Nah, itu bagiannya untuk apa? Tegangan yang besar itu 9 sampai 14 volt, dan untuk tegangan yang kecilnya itu mungkin ada dari 0 sampai 5 volt. Dan juga berbagai kondisi lain yang akan menjelaskan keterangan dari kondisi mesin itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi dari pengenalan sistem catu daya tadi. Nah, kita akan melihat langsung di mana posisi catu daya yang akan kita ukur. Ada di fuse-nya langsung, ada pada relaynya langsung, ada nanti berkaitan dengan port terminalnya dari komponen itu langsung, dan ada juga nanti yang langsung ke ECM di bagian soket dan di bagian terminalnya. Ada yang nanti kita buka, ada yang dari kondisi terpasang, ada yang nanti kita jumper menggunakan jarum ataupun kabel. Nah, mari kita lihat secara langsung. Nah, di sini terdapat 3 titik. Pertama, yaitu saat kondisi kunci kontak off. Nah, di mana di sini adalah fuse bat atau PI, itu fuse baterai, di mana di situ pada fuse besar ini adalah fuse box. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini fuse besarnya, dan ini adalah fuse kecil yang saya sampaikan tadi. Ini adalah fuse yang besar, dan ini adalah relay starter, dan ini adalah relay globe atau relay dari busi pijar nantinya. Nah, juga terdapat beberapa kakinya nanti, dan di sini begitu banyak fuse karena fuse box ini adalah kumpulan dari sistem pengaman untuk dari sistem kelistrikannya ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua alat pengukur, yaitu bisa kita menggunakan multimeter atau multitester dengan di kondisi arus, yaitu ohm, dan juga kita bisa menggunakan test pen yang langsung melihat terhubung atau tidaknya dengan cara menghubungkan bagian kabel atau bagian ujung kabelnya satu dengan massa, dan satu lagi kita masukkan kepada tegangan yang masuk dari arus positif dari baterai atau dari arus DC. Nah, di kondisi pertama ini adalah fuse PI. Nah, di sini pada bagian 1, 2, 3 dari depan. Nah, di sistem fuse box sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bagian dari posisi, fungsi, dan letak dari masing-masing fuse ini. Dan yang kedua adalah fuse EV.
Nah, di sini terdapat pada fuse kecilnya yang seperti kita lihat tadi, yaitu di kode 1.2. Nah, di sini masih di fuse box. Di sini adalah main relay. Di sini bukan maksudnya fuse ya, tapi main relay yang ada pada relay starter. Nah, kita masuk ke bagian kondisi off, kunci kotak off di titik 1.4, yaitu ada fuse bar. Itu adalah fuse ECM, electronic control module, yang ada di sini di bagian soket E6, di bagian berapanya ini kurang jelas, di bagian terminalnya kurang jelas. Nah, di sini adalah bisa kita lihat ini untuk lebih jelasnya dari tabel yang saya lihatkan sebelumnya. Dan ini adalah di titik 1.5, yaitu fuse alternatif ALT. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian nomor 2 dari depan, 1, 2 di sebelah kiri, jika kita berada di posisi seperti yang diukur ini. Nah, yang saya katakan tadi, ada yang tidak terdapat karena ini engine stand. Jika di mobil biasa itu ada. Nah, di sini 1.6 yaitu adalah fuse stop. Adalah ke switch lampu rem tidak ada. Tapi di gambar rangkaiannya tadi ada, tapi di gambar realnya pada saat praktek tidak ada. Nah, untuk 1.7-nya switch lampu rem, yaitu juga tidak ada karena di sini di engine stand tidak ada menggunakan rem, switch lampu remnya. Ada pada apanya? Pada terminalnya ini ada, cuman tidak ada. Kalau kita ukur itu tidak ada arusnya karena tidak terhubung. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu di catu daya 1.8 pada kondisi kontak off, yaitu adalah fuse AM2. Nah, di sini jika kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5 berada di sebelah kiri. Nah, yang berikutnya itu adalah AM2 untuk kunci kontak. Nah, di sini terdapat kabel biru putih yang dinominasi oleh warna putih, itu berkaitan dengan kunci kontak. Nah, situ terdapat AM2-nya. Nah, di sini adalah relay ST. Relay ST ini berwarna coklat. Jika kita buka bentuknya seperti ini, terdapat 4 kaki. Nah, jika kita lihat ini di bagian sebelah kiri dari orang yang memeriksanya, yaitu saya dan rekan saya. Nah, di sini terdapat. Nah, dipastikan sejak awal tadi sampai ke 10 titik ini itu kondisinya lampunya ini hidup. Nah, hidup lampu warna birunya. Nah, kita lanjut ke posisi berikutnya. Nah, di fuse glow atau di kecilnya. Ini juga ada di mana di sini bagian nomor 3 dari sebelah kanan. Nah, situ. Dan di titik 1.12 itu ada relay glow, itu yang saya katakan tadi hanya berwarna hijau di sini. Di pada bagian depannya, yaitu ini bagian belakang, bagian samping kiri, dan di sini dan di sini bagian kanannya. Di sini bagian depannya. Nah, berikutnya itu di bagian 1.13 adalah fuse alternatif. Di sini terdapat. Nah, di sini dengan fuse 7,5 ampere sini bagian 1, 2, 3 bagian yang berisi di sini warna kuning. Nah, kita lanjut kepada titik berikutnya, yaitu pada titik 1.14, yaitu masih di kondisi kontak off, yaitu fuse OBD, di mana fuse OBD ini terdapat pada instrumen panel fuse yang terdapat posisinya itu di bawah dashboard pengemudi, dekat bagian bagian dari konektor DLC3 ini yang berada itu di bawah dari setir atau bawah dashboard pengemudi yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini itu untuk screennya atau fuse-nya itu menggunakan 10 ampere.
Nah, di sini posisinya bisa dilihat. Dan di 1.15 yaitu fuse bautnya DLC 3-nya pada port ini portnya kondisinya terbalik dengan posisi berbentuk trapesium dengan sisi atasnya lebih panjang dan sisi bawahnya lebih pendek. Di sini adalah di port 16 itu adalah fuse baut DLC 3. Nah, itulah 15 titik catu daya yang ada pada kondisi kunci kontak pada saat off. Nah, kita akan lanjutkan pada kunci kontak saat on. Di mana kemana saja harusnya masuk dari sistem catu daya pada mobil diesel Kijang Innova 2KD FTV ini. Nah, yang pertama adalah IG 2. Nah, di mana untuk apanya ini ignitionnya ini di mana di sini untuk kabel berwarna hitam di sini di situ bagian kunci kontaknya. Nah, di situ bagian dari IG 2 dari kondisi kunci kontak on pada titik 2.1 dan di 2.2 pada fuse IGN, di mana pada instrumen panel di fuse ini di sini menggunakan 10 ampere fuse-nya untuk sistem pengaman kelistrikannya. Nah, itu posisinya. Dan untuk IGNSW ini kita lihat pada bagian soket ECM nomor E5. Nah, untuk apanya? Kodenya terminalnya itu bisa kita lihat pada bagian tabel yang saya lihatkan tadi. Nah, kita masuk ke berikutnya. Nah, lanjutnya itu adalah mat pada instrumen panel fuse-nya. Nah, di sini juga menggunakan 10 ampere. Nah, di situ bisa kita lihat untuk kondisi 2.5. Dan untuk kondisi 2.4, maaf terlewat, itu adalah switch lampu rem. Itu tidak ada. Di mana di sini juga ada beberapa yang kosong. Nah, yang ini tidak diisi, yaitu adalah switch lampu rem yang ada pada instrumen padang ini. Dan yang keenam adalah kombinasi meter atau pada bagian speedometer ini yang terdapat di sini. Kita jumper itu pada bagian kabel yang berwarna pink biru ini yang ada pada bagian soketnya yang terhubung nanti ke bagian ECU dan juga instrumen sistem pengaman lainnya. Baik, kita lanjutkan, yaitu yang ketujuh adalah GIND, yaitu juga tidak ada, di mana untuk kode-kodenya itu bisa kita lihat pada tabel. Nah, seperti tabel yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat kodenya. Cuman jika saya jelaskan itu terlalu banyak dan teman-teman bisa melihatnya atau mencarinya di job sheet. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya itu adalah 2.5 kondisi bagian saat kunci kontak on, yaitu pada soket bagian dari ECM di sini yang kita jumper, yang kita buka, yaitu untuk menentukan catu daya matnya. Nah, yang yang 2.9 yaitu adalah STP ECM, itu juga di bagian soket ini, di terminal ini, cuman tidak ada atau tidak dipakai. Dan yang juga 2.10 yaitu ST1 ECM juga tidak ada atau tidak dipakai. Nah, karena tidak kelengkapan dari komponen dari sistem kelistrikan mobil ini. Nah, berikutnya kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu kondisi saat mesin itu diklik di starter gitu. Nah, pada itu terdapat 6 titik dan hanya tidak terdapat 1 titik nanti. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu adalah kondisi 1 yaitu 3.1 yaitu ST2. Nah, di sini yaitu ini bagian ini
bagian dari kunci kontak. Nah, itu adalah bagian ST yang terdapat di simbol di sini, yaitu bagian kabelnya itu adalah warna hitam kuning, didominasi oleh warna hitam. Nah, di sini. Dan catu dayanya di sini arusnya masuk. Dan yang kedua adalah 3.2, yaitu fuse starter di bagian sini menggunakan 15 ampere. Nah, itu bagiannya. Dan untuk kondisi NSW, ECM itu tidak ada atau tidak dipakai. Nah, di sini maksudnya adalah 3.3 ya. Di sini ada kesalahan penulisan. Nah, kita lanjut. Berikutnya itu adalah kondisi saat di starter di bagian titik 3.4 itu adalah STA ECM. Nah, di sini berkaitan dengan soket yang ada pada ECM. Nah, itu terminalnya bisa kita lihat di sini, di bagian tabel yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, situ terdapat yang kita jakar di sini dan ditemukan catu dayanya masuk harusnya. Dan yang kelima itu adalah bagian relay dari starter di sini. Itu di bagiannya pada saat kita starter itu harusnya akan masuk di sini. Harusnya akan mengalir di sini. Tapi dengan kondisi relaynya itu terpasang. Tadi kan kita di bagian sebelah kiri ini saat kondisinya off. Nah, saat kita klik itu akan terjadi arus listrik dan akan menghubungkan arus melalui kaki terminal ini. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu di terminal 50 M starter. Nah, di sini di titik 3.6 ini pada kondisi starter di sini adalah bagian soket terminal 50 yang terhubung dengan motor starter ini dan soketnya dipasangkan di sini. Nah, disitulah bentuk sistem catu daya dari mobil diesel Kijang Innova 2KD FTV. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang telah kita bahas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat 22 komponen utama yang berkaitan dengan ECD mesin diesel common rail Kijang Innova 2KD FTV yang merupakan gabungan dari sensor-sensor, aktuator, dan sistem kontrol, dan juga perangkat pengaman berupa fuse dan relay. Pada sistem nama, letak, dan fungsi komponen ECD mesin diesel common rail Kijang Innova 2KD FTV. Nah, pada catu daya, pada mesin diesel mobil memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kinerja mesin dan sistem elektrik kendaraan. Yang pertama yaitu untuk menghidupkan mesin, yang kedua adalah sistem pengapian, yang ketiga adalah sistem penerangan, yang keempat adalah sistem pengisian baterai, yang kelima adalah aksesoris listrik kendaraan, yang keenam adalah sistem keamanan. Secara keseluruhan, catu daya memiliki fungsi yang sangat krusial untuk memastikan semua sistem kelistrikan dan elektrik dalam kendaraan fungsi dengan baik dari menghidupkan mesin hingga mendukung fitur keamanan serta kenyamanan untuk kendaraan mobil. Nah, itulah bentuk kesimpulan dari pembahasan tentang mengidentifikasi mesin diesel common rail Kijang Innova dari nama, letak, serta fungsi komponen dan juga sistem catu daya pada ECD mesin diesel common rail Kijang Innova 2KD FTV. Jika terdapat kesalahan pada saat penyampaian, saya mohon maaf dan bisa teman-teman pelajari lagi dengan lengkap menggunakan praktek langsung di workshop dengan menggunakan job sheet tentunya dan panduan dari dosen pengampu atau instruktur. Dan untuk kelengkapannya tadi itu bisa dilihat dari tabel ini. Nah,
mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.